Ini perempuan Samaria ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkata, minum air hidup kau tak dahaga. Penuhi cawanku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkan hatiku, inilah cawan penuhi Tuhan. Saya persilakan kepada Pendeta Amati untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberi kita kesempatan kembali untuk beribadah, bahkan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh memuji nama-Mu, bahkan terlebih mendengar suara-Mu. Tuhan, berkata-katalah kepada kami, biarlah melalui firman-Mu, bukan saja kami hanya dengar, tetapi kami boleh melakukannya. Berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan dan keterbatasan ini. Biarlah Tuhan tuntun lidah bibir hamba-Mu, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak sia-sia. Tuhan berkatilah kami semua. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Mereka melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar sebuah tema, sentuhan pelayanan Kristus. Ketika kita belajar hari ini, bukan hanya sekedar kita mendapatkan informasi tentang pelayanan Yesus. Bukan hanya sekedar kita memiliki pengetahuan tentang pelayanan Kristus. Tetapi saudara-saudara sekalian, tentu lebih dari itu, bagaimana kita menjadikan teladan bagi kita, menjadi model bagi kita di dalam menjalankan tugas panggilan Tuhan dalam melayani di dunia ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak saja hanya mendengarkan, mengumpulkan informasi, memiliki pengetahuan, tetapi biarlah kita menerapkan dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Mari kita memperhatikan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama Dia berada di dunia. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 35 tadi di sana dicatat, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dalam masa pelayanannya kurang lebih 3 tahun, dikatakan saudara sekalian, Yesus berkeliling ke kota dan desa. Yesus menyentuh masyarakat pedesaan dan juga perkotaan. Yesus tidak hanya fokus pelayanannya di kota saja, tetapi dikatakan berkeliling ke kota dan ke desa. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan,
pelayanan Tuhan Yesus menyentuh semua lapisan masyarakat. Bahkan anak-anak pun tidak luput daripada perhatian Tuhan Yesus. Anak-anak tidak luput daripada pelayanan Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang. Jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Yesus melayani orang dewasa. Yesus juga melayani anak-anak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dikatakan firman Tuhan tadi bahwa Yesus berkeliling kota dan desa. Yesus mengajar di dalam bait Allah. Yesus memberitakan Injil. Nah, saudara-saudaraku, Yesus sebagaimana tujuannya kedatangannya ke dalam dunia adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia mencari manusia berdosa. Dia mau menyelamatkan manusia berdosa. Dia membawa manusia berdosa kembali kepada Allah. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Yesus memberikan pesannya kepada murid-muridnya yang disebut dengan amanat agung. Dia katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perintah ini bukan hanya untuk murid-murid, bukan hanya untuk 12 rasul, tetapi perintah amanat agung adalah perintah bagi setiap kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Setiap kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Tugas kita memiliki tanggung jawab, yaitu melayani, memberitakan Injil. Ini bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas para majelis, bukan hanya tugas BP, tetapi tugas setiap kita yang telah ditebus oleh darah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Dalam sebuah cerita di mana Fritz Kreisler, saudara-saudara sekalian, seorang pemain biola yang ternama di dunia, dia mendapati banyak uang dengan mengadakan konser-konser musik. Nah, saudara sekalian, tetapi dia juga adalah seorang dermawan. Ya, uang-uang yang dia dapatkan dia sumbangkan. Uang-uang yang dapatkan dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada waktu perjalanannya pulang, dia menemukan sebuah biola yang sangat bagus. Dan dia tertarik ingin membeli biola itu. Tetapi sayangnya uangnya nggak cukup karena baru dia sumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Maka dia bergumul, saudara sekalian, dia pulang dan dia berusaha mengumpulkan uang untuk membeli biola itu. Setelah dia kumpul uang, dia kembali kepada penjual itu. Ternyata biolanya sudah dibeli oleh sang kolektor. Sudah pindah tangan. Wah, dia bingung saudara sekalian. Tapi dia berjuang. Dia berusaha mencari kolektor itu. Akhirnya dia bertemu. Lalu dia berjumpa kepada kolektor itu. Dia katakan, aku ingin membeli biola ini. Tetapi sang kolektor tidak mau membeli, tidak mau menjual biola itu. Dia katakan, ini barang yang berharga bagiku. Saya tidak menjualnya. Kemudian Kreisler berkata, oke, sebelum kamu simpan biola itu di tempat yang sunyi, bolehkah saya memainkannya? Akhirnya saudara sekalian, si Kreisler memainkan biola itu, saudara sekalian, dengan alunan yang indah, alunan yang sangat menarik dan menyentuh hati si kolektor ini. Dan si kolektor berkata, Pak Kreisler, saya tidak berhak memiliki biola ini. Saya serahkan biola ini menjadi milik Bapak. Dan gunakanlah, biarlah suara biola ini engkau perdengarkan, sehingga banyak orang yang mendengar dan bersuka cita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berita Injil atau kabar keselamatan seperti biola di tangan sang kolektor.
bahwa kita tidak berhak mempertahankan Injil. Kita tidak berhak menyimpan Injil itu. Tetapi biarlah kita beritakan supaya banyak orang bersuka cita, banyak orang diselamatkan oleh Injil. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam pelayanan kami di Sekolah Kristen Bina Kasih, Bapak Ibu saudara sekalian, kami berkomitmen setiap siswa mendengarkan Injil. Maka kami memulai bulan Januari yang lalu sampai pertengahan April kemarin, kami panggil satu persatu anak yang mau lulus, ya, kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Kami panggil satu persatu. Jadi kami yakinkan sebelum keluar dari Bina Kasih, mereka sudah mendengarkan Injil. Di situ saudara-saudara sekalian bukan hanya ada Kristen tapi ada banyak dari berbagai agama. Ya, ada ya, tentu mayoritas Buddha. Tapi kami sampaikan kepada mereka satu persatu, pribadi. Selain saya memberitakan Injil kepada mereka, saya ingin mendekatkan diri kepada mereka. Ya, saya menganggap mereka sebagai anak-anak saya. Saya ingin mendekatkan diri kepada mereka supaya ada relasi pribadi saya dengan anak-anak itu. Dan saya bersyukur saudara sekalian ketika kami bincang-bincang, ya mereka juga ya membuka isi hati mereka. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itulah yang kami lakukan, ya. Dan itu terus kami lakukan supaya setiap anak yang disekolahkan di Sekolah Kristen Bina Kasih, kami memiliki komitmen setiap anak mendengarkan Injil. Tidak ada satu siswa pun yang keluar tanpa mendengarkan Injil. Itu komitmen kami saudara sekalian, dan kami sudah mulai hal ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus memberitakan Injil saudara-saudara. Mari kita terus suarakan Injil itu kepada semua orang. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur Tuhan percayakan kepada kita pos pelayanan. Baik itu di Tungkal, di Bungo, Tembesi, ya, Sarolangun, bahkan Air Hitam. Bapak Ibu saudara sekalian, tapi kita jangan berhenti di situ. Mari kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja, kita terus mengembangkan sayap pelayanan kita. Kita terus mengembangkan sayap penginjilan kita di daerah-daerah yang belum tersentuh Injil. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini tugas kita. Sebagaimana Tuhan Yesus tidak hanya fokus di kota, tetapi dia mengelilingi juga desa-desa, memberitakan Injil, beritakan Injil, membawa orang supaya mengenal Allah, percaya kepada Allah, dan diselamatkan. Bapak Ibu saudara sekalian, masih di dalam ayat 35. Di sana dikatakan ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Di sini kita perhatikan saudara sekalian, bahwa Yesus tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani orang banyak, tetapi juga Yesus menyentuh pelayanan jasmani, pelayanan sosial. Yesus tidak hanya berbicara secara rohani, Yesus tidak hanya berbicara teori, tetapi juga bagaimana Injil itu dipraktekkan. Bagaimana Yesus menyatakan Injil itu dalam tindakan. Yesus menyanjungkan Injil itu di dalam perbuatan. Jadi bukan hanya berteori, tetapi dia praktekkan, dia tunjukkan di dalam tindakan nyata, di dalam pelayanan dia. Saudara-saudara dikatakan di sana dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kalau kita membaca di dalam pasal 8 sampai pasal 9 saudara-saudara sekalian, dan juga di dalam pasal-pasal lain, di sana kita melihat bagaimana Yesus menunjukkan tindakannya, menyatakan perbuatannya di dalam melayani orang banyak. Jadi bukan hanya teori saja, bukan hanya rohani saja yang dibicarakan, tetapi juga hal yang jasmani. Kita perhatikan saudara sekalian di dalam pasal 8 dan pasal 9. Di sana dikatakan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, menyembuhkan hamba seorang perwira, menyembuhkan ibu mertua Petrus, mengusir setan kepada orang yang kerasukan setan, menyembuhkan orang yang lumpuh, menghidupkan anak perempuan yang sudah mati, menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, menyembuhkan seorang bisu,
Dan di dalam pasal lain dikatakan memberi makan 5.000 orang. Di pasal lain lagi memberi makan 4.000 orang. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bahkan pada waktu Yesus mengutus 12 muridnya, di dalam pasal 10 ayat 7 sampai 8, di sana dikatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yesus adalah teladan yang sempurna bagi kita. Pelayanan Yesus adalah pelayanan secara holistik, pelayanan secara utuh, pelayanan secara menyeluruh. Tidak hanya berbicara rohani, tetapi juga jasmani. Bukan hanya berbicara teori, tetapi praktek. Dalam tindakan nyata Yesus nyatakan hal itu. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan Tuhan, bahkan sebagai gereja Tuhan, mari kita terus memberitakan Injil dan nyatakan melalui kesaksian hidup kita, nyatakan melalui praktek hidup kita setiap hari. Ada banyak orang mengaku Kristen, tetapi hidupnya tidak bisa menjadi saksi. Ada banyak orang yang mengatakan aku Kristen, tetapi hidupnya tidak bisa menjadi berkat bagi suami, tidak bisa menjadi berkat bagi istri, tidak bisa menjadi berkat bagi anak-anak, tidak bisa menjadi berkat bagi keluarga, tidak bisa menjadi berkat bagi gereja, bahkan bagi masyarakat. Jemaat GKPJ, mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Mari kita melihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus. Mari kita lakukan pelayanan itu tidak hanya teori, tapi kita praktekkan terus pada dalam kehidupan kita. Kita nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dimanapun kita berada. Ketika kita menjalankan bisnis kita sekalipun, praktekkan kehidupan Kristianmu di sana. Ketika kita berada di dalam dimanapun saudara sekalian, praktekkan kehidupan Kristen kita di sana. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Barclay berkata, tugas Kristen utamanya bukan untuk mempercakapkan atau mendiskusikan kekristenan dengan orang lain, melainkan menunjukkan melalui kehidupan nyata kekristenan itu pada mereka. Sekali lagi dia katakan, tugas Kristen utamanya bukan untuk mempercakapkan atau mendiskusikan kekristenan dengan orang lain, tetapi menunjukkan melalui kehidupan nyata kekristenan itu pada mereka. Jadi tidak hanya omong, ya, tidak hanya teori, tapi kita tunjukkan, kita nyatakan praktek hidup kita sebagai orang Kristen. Seorang penulis di India, dia menuliskan begini. Dia katakan, aku ingat sebuah atau satu batalion Inggris yang bertugas di India. Saudara-saudara sekalian, sama seperti batalion-batalion lain, yang mereka menyanyikan lagu-lagu mars, mereka berparade, mereka juga ke gereja. Mereka kelihatannya pasukan Inggris ini biasa-biasa saja. Tetapi pada waktu gempa bumi terjadi di daerah itu, saudara-saudara sekalian, pasukan Inggris ini, ya, mereka berjuang untuk menyelamatkan orang-orang pada saat itu. Mereka berjuang menolong orang-orang yang terkena gempa pada saat itu. Nah, saudara-saudara sekalian, melalui kehidupan pasukan Inggris ini, seorang anggota Brahmana yang tadinya anti-Kristen melihat pelayanan, melihat tindakan pasukan Inggris ini. Seorang anggota Brahmana ini menyatakan menjadi Kristen. Karena dia melihat kehidupan pasukan Inggris ini. Tidak saja mereka hanya berkhotbah, tetapi saudara-saudara sekalian, mereka melihat bagaimana menolong orang-orang pada saat itu. Bagaimana mereka menyelamatkan orang-orang pada saat itu. Jadi anggota Brahmana ini, dia bertobat. Dia menjadi seorang Kristen.
bukan karena dipercakapkan tentang Injil, dipercakapkan tentang kekristenan, tetapi karena dia melihat tindakan orang-orang Kristen itu, pasukan-pasukan Inggris itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dengan kata lain, tugas Kristiani kita bukan hanya mempercakapkan Yesus Kristus saja dengan orang lain, melainkan menunjukkan Yesus Kristus itu kepada mereka melalui hidup kita, melalui tindakan nyata kita, melalui perbuatan baik kita. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai jemaat di tempat ini? Kiranya melalui firman ini boleh mengubah kita, bahwa kita sebagai orang Kristen, kita meneladani Yesus, tidak hanya teori, tetapi tindakan, praktek. Ayat 36. Melihat seorang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hal yang mendorong Yesus melayani, mengajar, dan memberitakan Injil tidak didasari aku suka itu, aku tidak suka itu. Jadi bukan dasar suka atau tidak suka. Tetapi firman Tuhan katakan belas kasihan menggentarkan hati Yesus melayani orang-orang yang terlelah dan tidak berdaya itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang-orang ini saudara sekalian, lelah dan terlantar bukan secara fisik. Mereka lelah dan terlantar secara rohani. Mengapa? Karena guru-guru Yahudi, ahli-ahli Taurat, mereka mengajarkan ajaran manusia, mengajarkan tradisi-tradisi nenek moyang yang sebenarnya mereka sendiri tidak mampu menjalankannya. Tetapi mereka mengajarkan hal itu kepada orang banyak. Dan orang banyak itu tidak mampu melakukannya, saudara-saudara sekalian. Ini membuat mereka bukannya datang dan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi justru jauh dari Allah. Orang-orang ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, bukan membawa orang itu datang kepada Tuhan, tetapi membawa orang-orang itu datang kepada mereka, disesatkan, dibawa kepada api neraka. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, orang-orang ini lelah dan terlantar. Di dalam terjemahan lain dikatakan terbaring tidak berdaya. Tidak ada kemampuan lagi secara rohani. Maka dikatakan di situ, tergeraklah hati Yesus, belas kasihan Yesus melayani mereka. Belas kasihan Yesus memberitakan Injil kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, orang banyak itu terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tidak ada makhluk lain yang lebih mudah tersesat dibandingkan domba. Apabila domba tersesat, ia semakin tidak bisa mencari jalan bagaimana bisa pulang. Dia akan tersesat, saudara sekalian. Dia tidak berdaya. Saudara-saudara sekalian, itulah domba. Dan dia sangat rawan dimakan atau menjadi mangsa binatang buas. Saudara-saudara, domba-domba yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jiwa-jiwa yang segera diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, saudara sekalian, seharusnya menjadi gembala yang baik bagi domba-domba itu. Tetapi justru saudara sekalian menjauhkan orang-orang itu dari Tuhan. Justru menyesatkan mereka dengan ajaran-ajaran manusia, dengan tradisi-tradisi nenek moyang. Dan tidak heran di dalam Yeremia pasal 23 ayat 1 di sana kita melihat bagaimana Allah mencela gembala-gembala. Dia katakan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Di dalam Yeskiel pasal 34 ayat 2, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Saudara sekalian, itulah gambaran keadaan, kelelahan, keterlantaran orang-orang banyak pada waktu itu.
Maka dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Matthew Henry berkata, Yesus Kristus adalah teman yang sangat berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang berharga. Dan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa itulah yang membawa Kristus turun ke dunia. Belas kasihan jiwa itu yang menggentarkan Yesus melayani, memberitakan Injil. Seharusnya saudara-saudara sekalian, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menjadi gembala yang baik, tetapi tidak berfungsi sebagai gembala yang baik. Oleh karena itu Yesus mau menjadi gembala yang baik bagi mereka. Yesus menuntun mereka, Yesus mengajar mereka, Yesus membawa mereka kepada Allah, Yesus menyelamatkan mereka. Ini tugas seorang gembala yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang lelah dan terlantar. Kita lelah dan terlantar akibat dosa. Kita sebagai manusia berdosa, saudara-saudara sekalian, seperti domba ini tadi, yang pasti akan tersesat dan akan menuju pada kematian, menuju pada kebinasaan. Kita adalah manusia berdosa yang tidak berdaya, yang tidak mampu menyelamatkan diri kita, yang tidak tahu jalan kita. Tetapi kita bersyukur Allah berbelas kasihan sehingga anaknya yang tunggal Dia utus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh belas kasihan Allah kepada kita, Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Oleh belas kasihan Kristus, Dia rela memberikan dirinya, Dia rela menyerahkan dirinya, disalibkan di Golgota. Dia rela dihina, difitnah. Dia rela mahkota duri ditancapkan di kepala. Dia rela tangannya dipaku. Dia rela kakinya dipaku. Dia rela lambungnya ditusuk. Dia rela darah tercurah di kayu salib. Karena belas kasihan kepada saudara dan saya menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, maka kita sebagai orang-orang yang telah mengalami belas kasihan Allah, yang telah mengalami belas kasihan Kristus, apakah kita menutup hati terhadap saudara-saudara kita yang masih di luar Kristus? Adakah belas kasihan terhadap suami kita yang belum percaya Tuhan? Adakah belas kasihan kita terhadap istri kita yang belum percaya Tuhan? Adakah belas kasihan kita terhadap mertua, terhadap orang tua kita yang belum percaya Tuhan? Adakah belas kasihan kita terhadap karyawan kita? Adakah belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Saudara-saudara, belajar seperti Yesus. Belas kasihan menggentarkan hati Kristus. Dan belas kasihan itu juga sebagaimana belas kasihan Tuhan kepada kita, mari kita membagikan, mari kita juga digerakkan oleh belas kasihan itu terhadap sesama kita, membawa mereka memberitakan Injil, baik dengan kata-kata maupun dalam perbuatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan menunda, karena hidup ini singkat. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita kembali ke rumah Bapa. Selagi ada waktu, layanilah. Selagi ada waktu, beritakanlah. Saudara sekalian, waktu kami pelayanan di Jawa Timur, ketua RT kami itu seorang Muslim yang taat pada agamanya. Suatu hari dia mengalami sakit. Kemudian masuk rumah sakit, lalu saya dan semua mengajak dia berdoa. Saya tawarkan, bolehkah saya mendoakan Bapak? Dia katakan boleh. Akhirnya saya berdoa, di dalam doa itu saya ceritakan Yesus kepada dia. Beberapa minggu kemudian saudara-saudara sekalian,
Ada berita dari temannya pada pagi-pagi sekali, berita dari temannya, dia katakan, Pak Amati, Pak RT sudah meninggal. Tapi tadi malam Pak Amati diharapkan datang untuk mendoakannya. Ya, mereka sudah telepon waktu itu tengah malam Bapak Ibu. Tapi karena tengah malam, udahlah besok saja gitu ya, besok saja. Ternyata saudara sekalian, saya sudah tidak ada kesempatan berjumpa beliau. Sudah meninggal. Apa yang terjadi? Terjadi penyesalan di dalam diri saya. Saya sangat-sangat sedih. Ini detik-detik terakhir saya diminta doakan. Saudara-saudara sekalian, ini saya minta ampun sama Tuhan. Saya bersalah di hadapan Tuhan, berdosa di hadapan Tuhan. Saya sudah menunda yang seharusnya saya datang malam itu. Kenapa saya tidak datang? Kenapa saya tunda? Tapi itu hanya penyesalan saudara-saudara sekalian, dan penyesalan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan kepada setiap kita, jangan kita menunda. Sejak saat itu saudara sekalian, selalu kalau ada telepon tengah malam, saya segera berangkat. Kapan saja saya segera pergi. Karena itu menjadi pembelajaran bagi saya. Jangan sampai terjadi penyesalan berikutnya. Saudara sekalian, sekali lagi hidup kita singkat. Kita tidak tahu waktu sampai kapan kita di dunia ini. Oleh karena itu saudara, selagi ada kesempatan, layanilah, beritakanlah Injil kepada mereka. Mungkin itu anggota keluarga kita, atau sahabat kita, teman kita, karyawan kita. Bawalah mereka kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus telah berbelas kasihan kepada kita, marilah kita berbelas kasihan kepada mereka. Tidak hanya dengan perkataan, tidak hanya dengan teori, tetapi melalui tindakan nyata. Di dalam ayat 37 sampai ayat 38. Dikatakan di sana, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bayangkan saudara, kita punya sawah 10 hektar. Dan kita sudah menanam padi, dan padi itu sudah mulai dipanen. Sementara pekerjanya cuma 2 orang. Ya, luasnya 10 hektar. Pekerjanya 2 orang. Kira-kira apa yang akan terjadi pada tuaian itu? Pasti padi-padi kita itu akan rusak. Karena apa? Pekerjanya cuma 2 orang. Tidak cukup waktu. Akan rusak saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, tuaian jadi maksud di sini bukan tuaian padi, bukan tuaian jagung, tetapi tuaian yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tuaian sudah waktunya panen, tetapi pekerjanya sedikit. Saudara-saudara sekalian, tuaian jiwa-jiwa sudah banyak. Tuaian ini saudara sekalian tentu tidak memberikan kita, mendatangkan keuntungan secara materi. Seperti kita menuai padi-padi atau menuai tanaman-tanaman lain. Tidak membuat kita kaya. Karena tuaian ini adalah tuaian jiwa-jiwa. Tetapi saudara-saudara sekalian, jiwa-jiwa ini lebih berharga daripada uang yang ada di bank. Lebih berharga dari segala harta yang kita miliki. Saudara-saudara, mengapa? Karena jiwa-jiwa ini saudara sekalian ditebus oleh Kristus. Dikatakan di dalam 1 Petrus, bukan dengan perak, bukan dengan emas, tetapi dengan darah yang mahal. Darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Darah yang sangat mahal menebus kita. Jiwa-jiwa ini termasuk hidup kita saudara sekalian, melebihi nilai uang kita yang ada di bank, melebihi segala harta yang kita punya. Bahkan Tuhan Yesus berkata, 1 orang berdosa bertobat, malaikat-malaikat Allah bersuka cita. Bayangkan, 1 jiwa bertobat, 1 jiwa diselamatkan, malaikat-malaikat Allah
bersukacita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Lalu Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, mintalah kepada Bapa, mintalah kepada yang empunya tuaian, supaya yang empunya tuaian mengirim pekerja-pekerja. Mintalah, berdoalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tugas meminta, tugas berdoa bukan hanya tugas murid-murid pada saat itu, tetapi tugas kita juga. Dan sebelum kita mendoakan, sebelum kita meminta kepada Bapa, terlebih dahulu kita meresponi panggilan Allah bagi kita untuk melayani, memberitakan Injil. Sebelum kita mengharapkan orang lain diutus, sebelum kita mengharapkan orang lain itu melayani, sebelum orang lain itu kita harapkan memberitakan Injil, kita terlebih dahulu yang meresponi melayani. Kita yang terlebih dahulu meresponi memberitakan Injil. Sehingga seperti Nabi Yesaya katakan, inilah aku, utuslah aku. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apa kalau begitu, udah saya tinggalkan bisnis saya masuk sekolah teologi? Oh tidak. Tidak, saudara-saudara sekalian. Apapun profesi kita, engkau sebagai pengusaha, engkau sebagai dokter, engkau sebagai karyawan, engkau sebagai guru, dan apapun profesi kita, kita dipanggil untuk melayani, memberitakan Injil menurut profesi kita masing-masing. Sekali lagi, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita dipanggil memberitakan Injil. Sebagai pengusaha, engkau beritakan Injil kepada karyawan. Kita sebagai guru, beritakan Injil kepada murid-murid. Kita sebagai dokter, beritakan Injil kepada pasien. Dan apapun pekerjaan kita, kita memberitakan Injil, membawa mereka kepada Tuhan. Dan sekali lagi, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi dengan kehidupan, dengan tindakan yang nyata. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan daripada khotbah ini, bahwa mari kita meneladani Tuhan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus adalah model bagi kita. Pelayanan Tuhan Yesus adalah model bagi gereja kita. Karena itu, marilah kita melayani, memberitakan Injil seperti Yesus. Tidak pandang muka. Tidak pandang muka. Pelayanan Yesus menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan Yesus menyentuh seluruh status sosial. Orang sehat, orang sakit, orang kaya, orang miskin, orang lemah, orang kuat. Tuhan layani. Tuhan melayani semua golongan tanpa pandang muka. Sekali lagi, mari kita melayani, memberitakan Injil tanpa pandang muka. Yang kedua, melayani, memberitakan Injil tidak hanya sebatas perkataan, tetapi biarlah juga dengan perbuatan nyata. Memberitakan Injil secara teori tanpa perbuatan, omong kosong. Tetapi biarlah disertai dengan tindakan, dengan kesaksian hidup kita setiap hari. Yang ketiga, melayani, memberitakan Injil dengan belas kasihan. Sebagaimana Tuhan Yesus telah berbelas kasihan kepada kita. Dan yang keempat, melayani, memberitakan Injil adalah wujud ketaatan kita terhadap panggilan Allah. Saya dan saudara, kita semua bersama-sama bergandengan tangan melayani, memberitakan Injil melalui profesi kita masing-masing. Tuhan memberkati. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh.
melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Katakan mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Backing vokal dan musik saja. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus telah melayani kita terlebih dahulu. Yesus telah mengasihi kita. Yesus telah berkorban bagi kita. Marilah kita memberikan diri kita melayani Tuhan. Marilah kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mari kita melayani selagi ada kesempatan, semasih Tuhan memberikan kita waktu. Beritakanlah Injil kepada jiwa-jiwa yang tersesat. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Mari kita memiliki belas kasihan kepada anggota keluarga kita yang belum percaya Tuhan. Marilah kita melayani mereka, membawa mereka kepada Tuhan. Ambillah komitmen saat ini. Tuhan, ini aku mau melayani Engkau dimanapun aku berada. Aku mau mewartakan Injil-Mu dimanapun saya berada. Mengasihi lebih sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang sudah Engkau pendengarkan kepada kami pada pagi hari ini. Pelayanan-Mu menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan-Mu menyentuh seluruh status sosial. Engkau tidak memandang muka. Engkau telah nyatakan belas kasih-Mu kepada kami. Tuhan, tolonglah kami. Berikanlah kami kemampuan untuk melayani, memberitakan Injil. Pakailah kami ya Tuhan. Gentarkanlah hati kami sebagaimana kegentaran hati-Mu melayani jiwa-jiwa. Tuhan, tolong kami. Mampukan kami Tuhan. Di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami. Ampunilah kami. Dan biarlah memancarkan Kristus itu di dalam tindakan, di dalam perbuatan baik kami setiap hari. Tuhan, inilah doa kami. Pakai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.